أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullaha haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih wa afdhalus salawati ala nabiyhi wa rasulih. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mustaghfirin yang dirahmati Allah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufik, hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Salah satu yang sangat saya syukuri pada pagi hari ini bisa melaksanakan jamaah salat subuh bersama panjenengan semua di masjid yang kita cintai ini. Jadi saya asli saya ini Gresik kelahirannya. Lalu beberapa tahun mengajar di Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian pindah ke Pasuruan, Jawa Timur. Nah, kenapa kok dari Pasuruan kok bisa sampai di sini? Nah, ini ya itu takdir Allah. Saya membaca permohonan yang disampaikan Ustadz Gunarto. Permintaannya pengajian Ahad pagi ceria gitu nggih. Subuh ceria atau Ahad pagi ceria? Subuh ceria. Nah, tempat pengajiannya di situ tertulis Masjid Al-Mustaghfirin Winong. Nah, ketika membaca Winong itu saya langsung menjawab nggih, insyaallah. Winong yang saya maksud itu saya kira Winongan Pasuruan. Setelah saya baca ulang, ini kok Winong Kota Gede Yogyakarta ya? Gitu. Karena sudah mengatakan nggih siap, maka saya tetap melanjutkan niat untuk memenuhi undangan ini. Kira-kira Ustadz Gunarto sendiri juga keliru. Kira-kira saya dikira orang Jogja. Mungkin saya dikira masih di Jogja. Padahal saya sudah pindah domisili di Pasuruan, Jawa Timur. Jadi alhamdulillah pagi hari ini bisa
bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua. Materi yang saya sampaikan ini adalah mencetak kader muhafidz Al-Quran dari rumah. Nah, Bapak Ibu sekalian, masyarakat sekarang itu sangat memberikan perhatian terhadap program-program tahfidz Al-Quran dan berharap besar agar anak-anaknya itu bisa menjadi seorang muhafidz Al-Quran. Karena itu banyak yang mendaftarkan pendidikan anak-anaknya itu ke pesantren-pesantren tahfidz. Nggih napa mboten? Kata sing ngoten. Di zaman sekarang ini pula program tahfidz Al-Quran itu masih bersifat kontroversi. Ada yang menganggap tahfidz Al-Quran ini penting, ada yang menganggap tahfidz Al-Quran ini tidak penting, tidak ada manfaatnya. Banyak tokoh-tokoh publik di Indonesia itu menyampaikan pikiran-pikiran atau pendapat-pendapat tahfidz Al-Quran itu tidak penting. Misalnya ini saya perlihatkan foto yang di tengah ini kita lihat di YouTube itu mengatakan menghafal Al-Quran zaman sekarang tidak bermanfaat. Sudah zaman digital kok masih memaksakan anak harus hafal. Kan kita tinggal buka HP aja kan mudah. Berbagai macam alat elektronik itu sudah menyediakan aplikasi. Jadi tidak perlu program menghafalkan Al-Quran itu membebani anak. Ada lagi saya tulis namanya di sini yang juga muncul di YouTube. Aktris atau bintang sinetron namanya Cinta Laura. Itu mengatakan kalau anak dipaksa menghafal Al-Quran atau menghafal sesuatu yang dia tidak pahami, itu justru akan mengurangi kecerdasan, akan menurunkan tingkat kecerdasan anak-anak kalau dipaksa mengikuti program-program tahfidz Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran itu bukan pekerjaan yang ringan, tapi berat. Nah, kalau anak-anak itu sudah dikasih beban yang berat, kalau di luar batas kemampuannya itu malah akan menjadikan pikirannya tidak cerdas. Bahkan ada internal kita di tokoh Muhammadiyah sendiri, ada yang ceramah kemana-mana, itu juga mengatakan dan menyayangkan, ada apa sekolah-sekolah Muhammadiyah kok ikut-ikutan menawarkan program unggulan tahfidz. Orang yang hafal Quran itu tidak ada relevansinya dengan pembentukan akhlak. Jadi walaupun hafal Al-Quran itu tidak mesti akhlaknya menjadi baik. Menghafal Quran itu burung cicak rowo saja bisa. Kalau menghafal itu kan hanya membaca diulang-ulang saja.
Akhirnya kemudian hafal. Nah, burung cicak rawa itu walaupun kalau diajari berulang-ulang ya juga bisa hafal. Tapi kalau ketemu kucing lalu diterkam itu walaupun hafal Quran dia tidak bisa ngapa-ngapain, hanya teriak-teriak iya lalu mati diterkam kucing walaupun hafal Quran katanya. Nah, itu menurut saya suatu pandangan yang sangat ekstrim ketidaksetujuannya terhadap menghafal Al-Quran. Tapi sebagian golongan masyarakat itu ada yang menganggap sangat penting. Di organisasi Nahdlatul Ulama itu bahkan ada lembaga Jam'iyatul Qurra wal Hufad. Itu tempat membentuk dan menjaga menghafal Al-Quran atau hafalan-hafalan Al-Quran. Di Muhammadiyah dulu ada namanya Bustanul Qiraah. Bustanul Qiraah itu juga dulu itu tempat berlatih untuk keterampilan baca Al-Quran dan menghafalkannya. Sekarang ini di televisi itu anak-anak usia balita, anak-anak TK, anak-anak SD itu sudah banyak yang hafal Quran 30 juz. Sejak almarhum Syekh Ali Jabir itu menggerakkan gerakan menghafal Al-Quran. Kemudian beliau meninggal karena terkena COVID beberapa tahun yang lalu. Sampai sekarang program itu masih berjalan dan disiarkan di televisi nasional. Nah, kalau kita lihat anak-anak yang tampil hafalan Al-Quran dengan bagus, itu saya lihat yang sangat berpengaruh dan berperan itu bukan dari pesantren-pesantren, tapi kebanyakan anak-anak itu dibimbing keluarga di rumah. Banyak yang diasuh langsung oleh ibu kandungnya sendiri sampai menjadi anak-anak yang hafal Quran. Nah, ini yang penting kita telusuri, kita kaji bagaimana kok bisa para ibu-ibu mencetak anak-anaknya di rumah menjadi muhafidz Al-Quran. Nah, di antara golongan yang setuju dan tidak setuju itu bisa, karena yang tidak setuju dengan punya alasan, yang setuju juga punya alasan, itu lalu bisa bagaimana cara mempertemukan antara yang setuju dan tidak setuju supaya gerakan mentakfidkan anak-anak itu bisa dijalankan tanpa membebani anak-anak. Atau bagaimana caranya agar tahfidz Al-Quran itu tidak berhenti hanya sekedar hafal, tapi ada tahapan dari menghafal itu meningkat menuju kepada pemahaman. Jadi ada tahfidz dan ada tafhim. Nah, di sini perlu kita lihat bahwa tahfidz Al-Quran bagi yang setuju tahfidz itu penting, ini tujuannya adalah menjaga keaslian wahyu. Allah yang mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaganya. Nah, salah satu cara Allah menjaga Al-Quran itu adalah melalui para muhafidz, para penghafal Al-Quran.
walaupun sekarang di era digital, tapi kontribusi orang yang hafal Quran dalam menjaga keaslian wahyu itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditinggalkan. Dan jangan sampai hanya menghafal tapi tidak paham, tapi harus ditingkatkan dari tahfidz ke tafhim. Nah, kalau sudah antara tahfidz dan tafhim itu bisa dicapai, itu berarti antara yang pro dan yang kontra itu sudah bisa dipertemukan. Nah, sebab yang kontra itu menganggap hanya hafal itu tidak ada manfaatnya gitu. Tapi kalau hafal dan paham itu pasti memiliki manfaat yang sangat besar. Dan menghafal Al-Quran itu mengandung manfaat secara spiritual. Daya ingatnya juga semakin kuat, dan kedisiplinan orang yang menghafal Al-Quran itu butuh disiplin yang tinggi. Nah, lalu kemudian kata orang yang tidak setuju, banyak orang menghafal Al-Quran itu kurang kompeten dalam urusan duniawi. Karena sibuk menghafal Al-Quran, lalu urusan-urusan akademik atau urusan-urusan yang terkait dengan urusan duniawi itu tidak diperhatikan. Nah, ini juga harus kita evaluasi. Bagaimana caranya agar anak-anak kita itu dengan menghafal Al-Quran itu tidak meninggalkan urusan-urusan kehidupan duniawinya. Sebab para sahabat dulu itu menjadi penghafal-penghafal Al-Quran itu dengan tidak meninggalkan kesibukan duniawinya. Para pedagang-pedagang di zaman Rasul yang hafal-hafal Quran itu juga tidak meninggalkan urusan perdagangannya. Kemudian untuk bisa menjadi hafal itu harus ada metodenya. Metodenya itu diantaranya ada metode repetisi atau talaki. Dan bagi orang yang mengkritik hafal ini tidak penting, itu ada solusinya. Bagaimana orang-orang yang hafal Quran itu juga ada inovasi-inovasi yang bersifat pedagogis, sehingga tidak sekedar hafal tapi bisa menguasai cabang-cabang keilmuan yang bersumber dari Al-Quran. Salah satu yang paling penting, ilmu yang merupakan anak kandung Al-Quran. Itu ilmu apa, Bapak Ibu? Ilmu yang apa? Sebagai anak kandung Al-Quran itu ilmu apa? Ilmu fikih. Langgia. Ilmu fikih itu anak kandung dari Al-Quran. Dan ilmu fikih itu hanya ada dalam agama Islam. Jadi fikih Islam namanya. Tidak ada fikih Kristen, fikih Hindu, fikih Buddha. Tidak ada. Namanya ilmu fikih itu hanya fikih Islam. Sumbernya adalah Al-Quran. Nah, dan fikih itu jangan dianggap remeh. Ilmu fikih itu bicara tentang seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari urusan individu, urusan kemasyarakatan, urusan berbangsa bernegara, itu semuanya diatur dalam fikih. Juga termasuk ekonomi, kesehatan dan sebagainya, itu dalam ilmu fikih tetap para ulama itu memperhatikan. Nah, di dalam sekolah-sekolah itu supaya bisa memudahkan murid-murid itu hafal Quran, perlu integrasi kurikulum antara kurikulum tahfidz Al-Quran dengan kurikulum sekolah. Kalau bisa itu kurikulum biologi, misalnya guru-guru biologi itu kalau gurunya hafal Al-Quran itu bisa mengintegrasikan antara ilmu biologi dengan
ayat-ayat Al-Quran. Ekonomi juga sama, politik juga sama, apalagi hukum itu juga sama. Terintegrasi cabang-cabang ilmu itu dengan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, ada banyak hadis yang diriwayatkan yang bersumber dari Rasulullah yang menjelaskan keutamaan menghafal Al-Quran ini. Di sini ada 10 hadis yang saya kutip. Ada riwayat Bukhari, ada riwayat Muslim, yang banyak itu rawahu Ibnu Majah, itu sampai beberapa hadis, kemudian ada Tirmidzi. Dari semua hadis ini itu menjelaskan walaupun perintah yang berbentuk fi'il amar bahwa kita diperintah menghafal itu tidak ada. Yang ada itu penjelasan keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Itu pun kata dasar yang dipakai itu tetap pakai kata iqra. Contohnya yang dikatakan oleh Rasulullah ini iqra wa arqa wa rattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Ini perintah Rasulullah, bacalah ya Al-Qur'an. Nanti di akhirat itu derajat tempatmu di surga itu dipertimbangkan, dihitung dari seberapa banyak ayat yang sudah kamu baca. Jadi kalau ada orang yang selama di dunia ini hanya bacanya 1 surat lalu meninggal dunia, ada yang sudah baca 1 juz meninggal dunia, ada yang sampai 30 juz bahkan hafal, itu juga memberikan kontribusi tentang tingkat makomnya di akhirat. Makom yang dia tempati itu disesuaikan dengan sampai di mana kamu membaca Quran kamu. Nah, itu penjelasan dalam hadis. Di samping itu Rasulullah mengatakan orang yang menghafal Al-Quran keutamanya lebih banyak dibanding dengan orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Itu yang dimaksud bukan menghafal dari Al-Fatihah sampai 30 juz baru memiliki keutamaan melebihi 1000 rakaat salat sunnah, tapi pokoknya jenengan tuh duduk lalu kemudian menghafalkan beberapa ayat dalam sekali duduk, itu sudah keutamaannya melebihi 1000 rakaat salat tatawwu. Sebab kualitas orang salat itu semakin lama itu banyak kosongnya, zikirnya itu banyak hilangnya. Coba jangankan sholat 1000 rakaat, sholat 3 rakaat, 4 rakaat, itu kan kadang-kadang kita sering tidak sadar dalam bacaan-bacaan tuh, kadang-kadang lupa. Apalagi 1000 rakaat lebih banyak, hanya orang tertentu yang bisa fokus khusyuk 1000 rakaat sempurna, itu tidak akan bisa dicapai semua orang. Tapi kalau dengan duduk lalu membaca Al-Quran, menghafal beberapa ayat, itu justru memiliki keutamaan yang lebih besar. Juga dalam hadis-hadis ini diterangkan orang yang menghafal Quran itu disinari oleh Allah hatinya, disinari oleh Allah alam kuburnya, dan disinari jalan hidupnya. Lalu kemudian dihindarkan dari api neraka.
diberikan keberkahan hidup. Jadi banyak hadis-hadis yang menjelaskan ini. Orang kalau menghafal Al-Quran, itu yang dihafalkan itu bukan sembarang hafalan. Sebab Allah mengatakan Allahu nazzalal aksanal hadis kitaban mutasabiham masaniya taqsya'iru minhu juludul ladina yakshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ala dzikrillah. Begitu juga ada ayat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi orang yang menghafal Quran bukan menghafal buku-buku yang lain, itu memiliki kehebatan seperti yang dijelaskan ayat ini. Dulu waktu saya kecil di Surabaya itu ada penceramah hebat, sering didengar oleh orang se-Jawa Timur di radio dan diundang ke tempat-tempat pengajian-pengajian akbar. Namanya Profesor B. Arifin. Ada yang mendengar mau B. Arifin. B. Arifin itu waktu saya masih kecil, itu saya ingat-ingat ceramahnya itu. Di zaman Rasulullah, pada masa-masa awal wahyu turun, itu orang menunggu-nunggu wahyu turun. Selalu bertanya, hari ini ada wahyu yang turun enggak? Tanya kepada teman-temannya itu. Kalau mendengar Rasulullah itu hari ini menerima wahyu, mereka rebutan kepingin tahu dan kepingin membaca. Lalu mereka hafalkan dan diceritakan kepada siapapun orang yang bertemu bahwa Rasulullah baru saja menerima wahyu. Ini saya bacakan. Mereka saling membacakan dan saling menghafalkan. Dan ketika membaca Al-Quran itu, taqsairu minhu juludul ladina yakshawna rabbahum. Bulu kuduk mereka itu berdiri. Hati mereka bergetar. Banyak yang setelah membaca Al-Quran itu ambruk ke tanah, menangis dan bersujud. Jadi ibarat kalau zaman sekarang itu misalnya orang tuh penggemar kelompok band slang, itu nunggu-nunggu apakah ada album yang baru. Begitu kalau ada album yang baru keluar, anak-anak muda itu tergila-gila dengan lagu-lagunya slang itu. Begitu juga lagunya Dewa, lagunya Noah. Itu anak-anak muda itu tergila-gila itu. Dan kalau penyanyinya datang, berduyun-duyun beli tiket mahal-mahal untuk bertemu dengan penyanyi kesayangannya itu. Di zaman Rasulullah, para sahabat itu yang digandrungi itu adalah membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, sekarang ini ya alhamdulillah masih ada sebagian anak-anak kita itu karena pengaruh dari orang tua yang senang pada Quran, itu didisiplinkan, dikenalkan dan didekatkan dengan Al-Quran. Begitu juga membaca Al-Quran ini memperkuat iman. Jadi orang menghafal Al-Quran itu pasti punya pengaruh yang sangat besar ketika dia membaca. Nah, membaca ini adalah merupakan tahap belajar atau menghafal itu adalah tahap belajar yang paling dasar. Jangan menghafal itu setelah hafal selesai. Menghafal itu adalah tahapan belajar yang paling dasar, yang paling awal. Ini nama-nama para sahabat yang dikenal sebagai penghafal Al-Quran. Jadi yang pertama ada Utsman bin
Affan. Ini adalah menantu Rasulullah, sahabat Rasulullah, Khulafaur Rasyidin yang keberapa? Yang ketiga. Itu yang beliau adalah orang yang hafal Quran, bahkan yang memberi tanda harokat pada Al-Quran itu adalah beliau Utsman bin Affan. Kalau jenengan baca ayat, misalnya ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Cara membaca seperti itu mengikuti harokat yang diberikan oleh Utsman bin Affan. Yang tidak mengikuti Utsman bin Affan itu bisa saja membacanya berbeda. Membacanya misalnya begini. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Cara membaca yang seperti itu tadi itu berbeda dengan cara membaca yang diarahkan oleh Utsman bin Affan. Walaupun dua-duanya boleh. Baca yang ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla itu ikut Utsman bin Affan, atau jenengan baca ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla itu juga boleh. Tapi tidak sesuai dengan arahan Utsman bin Affan. Paham ya? Yang kedua, Ali ibnu Abi Thalib itu juga penghafal Al-Quran. Bahkan Ali bin Abi Thalib adalah selalu menjadi orang yang pertama mendengar dari wahyu yang diturunkan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan ana Madinatul ilmi wa aliyu babuha. Saya ini kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Jadi wahyu yang turun kepada Rasulullah, orang yang pertama kali tahu itu adalah Ali bin Abi Thalib karena beliau orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Sampai disebut dengan pintunya ilmu. Ada orang Yahudi minta keputusan hukum atas persengketaan yang terjadi. Ali memberikan keputusan hukum, tapi orang Yahudi itu tidak puas, menghadap ke Rasulullah, banding, minta putusan yang lebih adil. Tapi Rasulullah mengatakan apa yang diputuskan Ali itu yang aku putuskan, katanya. Karena percayanya Rasulullah terhadap Ali bin Abi Thalib. Ada lagi sahabat yang namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Ini nama yang sangat terkenal. Ini orang yang hafal Quran. Suaranya bagus. Rasulullah sering memanggil, Abdullah, kamu sini, dekat sini. Nggih Rasul, tolong sih bacakan beberapa ayat untukku. Lalu Abdullah murajaah, menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Dan pernah Abdullah ibnu Mas'ud itu membacakan ayat Al-Quran itu sampai Rasulullah menangis mendengar bacaan Abdullah ibnu Mas'ud ketika beliau membaca fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula. Itu ketika pas Ibnu Mas'ud membaca ayat itu, Rasulullah meneteskan air mata. Karena ayat itu menceritakan nanti di akhirat setiap golongan umat itu akan didampingi oleh para saksi di masa mereka hidup.
Umatnya Nabi Ibrahim ya didampingi Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Musa itu akan mendampingi para pengikutnya, dan Rasulullah akan menjadi saksi untuk umat Islam ini. Bahkan tidak hanya umat Islam, Rasulullah akan menjadi saksi untuk seluruh umat-umat mulai dari Nabi Adam sampai zaman beliau sendiri. Nah, di situ Rasulullah meneteskan air mata. Ada lagi namanya Abdullah ibnu Abbas, putra dari pamannya. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wat ta'wil. Ya Allah, wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia pemahaman terhadap agama dan berikan ilmu tentang takwil. Akhirnya Ibnu Abbas ini menjadi seorang penghafal Quran masih anak-anak dan menjadi seorang ulama ahli tafsir. Ada yang namanya Ubay bin Ka'ab. Ini juga penghafal Quran. Ubay bin Ka'ab dipilih oleh Umar bin Khattab menjadi imam sholat taraweh pertama kali. Kan Rasulullah kan hanya 3 hari ya sholat taraweh. Pertama beliau sholat taraweh, terus para sahabat rame-rame ikut bergabung sampai 3 hari. Setelah itu Rasulullah tidak sholat taraweh di masjid, khawatir sholat taraweh dianggap wajib. Dan beliau sholat taraweh di rumah. Baru pada zaman Umar bin Khattab dihidupkan sholat taraweh. Masjid-masjid itu dikasih penerangan cahaya yang terang, persediaan air wudhu itu disiapkan, dikasih pengumuman kepada masyarakat nanti malam kita sholat taraweh berjamaah. Dan imam yang pertama kali ditunjuk dalam sholat taraweh itu adalah orang yang hafal Quran, namanya Ubay bin Ka'ab. Lalu ada Zaid bin Sabit, itu juga hafal Quran, ditunjuk oleh Rasulullah menjadi penulis wahyu. Setiap wahyu turun beliau yang nyatat, ditulis di pelepah kurma, di kulit, di batu, di kayu, kayak kaligrafi kayak gini-gini yang jenengan pasang itu. Lalu ada Abu Duyana Al-Ansari dan Salim bin Umar bin Abdullah bin Umar Ibnul Khattab. 2 orang yang terakhir ini juga sangat dikenal sebagai penghafal Al-Quran, lalu kemudian meninggal dunia syahid dalam perang Yamamah bersama 70 penghafal Quran yang lain. Perang Yamamah itu perang memerangi nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Ya, karena Musailamah itu kepingin diperlakukan sebagaimana masyarakat memperlakukan Rasulullah. Jadi betul-betul dihormati, disayangi, dicintai. Nah, Musailamah itu kepingin seperti itu, maka dia mengaku menjadi nabi. Kemudian di zaman itu pula banyak orang yang tidak mau membayar zakat. Membayar zakat itu dianggap pemerasan. Membayar zakat itu dianggap pajak, dianggap penaklukan. Jadi tidak dipandang sebagai rukun Islam, tapi dianggap sebagai penaklukan. Nah, mereka yang merasa tidak ingin tunduk itu tidak mau membayar zakat. Membayar zakat itu dianggap ketunduan secara politis, bukan secara ubudiyah. Abu Bakar mengatakan, wallahi la aqtulanna man qata'a bainas sholati waz zakah. Demi Allah saya akan perangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Ketika Abu Bakar mengerahkan pasukan untuk memerangi nabi palsu dan memerangi orang yang pembangkang zakat, itu banyak para penghafal Al-Quran yang berguguran, meninggal dunia. Nah, karena itu terus Umar mengusulkan agar Al-Quran ditulis. Nah, sekarang ini saya lewati aja ya yang tadi. Sekarang waktunya sudah terlalu lama, gitu.
Sekarang bagaimana caranya kita menjadikan anak hafal di rumah? Ya. Yang pertama, kita harus memberikan motivasi kepada anak-anak supaya senang menghafal Al-Quran. Cara memotivasinya bagaimana? Dengan hadis-hadis yang ini. Keutamaan-keutamaan orang yang hafal Quran ini harus kita ceritakan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita senang menjadi penghafal Quran itu. Kita akan gagal menjadikan anak kita senang menghafal Quran kalau tidak punya motivasi sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah ini. Yang kedua, kita tata niatnya, ya. Agar niatnya itu ikhlas mencari ridha Allah. Jangan sampai salah niat. Sebab kalau salah niat menghafal Quran itu malah masuk neraka. Kalau salah niat. Ada 3 yang diceritakan Rasulullah, 3 golongan yang masuk neraka. Yang pertama, orang yang mati dalam jihad fisabilillah. Dimasukkan ke neraka karena motivasinya, niatnya kepingin dianggap supaya terkenal, dikenang sebagai pahlawan, ya, pemberani. Nah, itu dimasukkan neraka karena niatnya seperti itu. Yang kedua, orang yang dermawan, setiap hari infak sodako, masuk ke neraka karena niatnya ingin agar namanya harum sebagai dikenal sebagai orang yang dermawan. Nah, yang ketiga adalah orang yang menghafal Al-Quran. Dimasukkan ke neraka karena niatnya kepingin dianggap sebagai orang yang alim. Nah, ini harus disampaikan kepada anak-anak kita. Ini sudah selesai. Nah, sudah tidak ada toleransi nggih? Pripun? 5 menit. Alhamdulillah. Lalu jenengan harus menetapkan waktu. Apakah setelah subuh atau setelah isya, dan harus disiplin menepati janji. Kalau subuh ya subuh, jangan digunakan untuk yang lain. Tidak bisa menghafal Al-Quran itu sak kobre, itu tidak bisa. Harus menepati janji. Saya akan menghafal setiap subuh. Ya setiap subuh itu jangan digunakan untuk kegiatan apapun. Kemudian menghafal Al-Quran itu harus bertahap. Ya 3 ayat saja. Atau 5 ayat. Jangan satu surat harus habis, 1 juz harus habis, itu tidak begitu. Nanti kalau sudah 3 ayat setelah subuh dikuasai, nanti setelah zuhur diulang. Setelah asar diulang lagi. Sampai maghrib dan subuh itu diulang, nanti subuh ditambah 3 lagi. Dan kalau sudah hafal dipakai dalam sholat. Tidak ada orang yang fokus membaca Al-Quran itu kecuali dalam sholat. Kalau membaca Al-Quran di luar sholat itu masih bisa ngomong-ngomong, disapa orang, dijak ngomong. Tapi kalau dalam sholat baca Quran itu tidak bisa diganggu oleh siapapun. Sehingga kuat ingatannya itu. Lalu mencari teman. Yang baik itu tidak menghafalkan sendirian. Teman yang paling dekat ya ayahnya atau ibunya. Dan ayahnya itu tidak harus hafal untuk menemani anaknya supaya hafal. Tidak harus hafal. Ibunya itu tidak harus hafal untuk menemani anak supaya bisa jadi muhafidz. Yang penting ditemani dan dia tahu tajwidnya, tahu makhraj, lalu dibetulkan. Kalau putus bacaannya diingatkan, gitu saja. Nah, namanya itu talaki. Kemudian menggunakan memilih metode yang bisa memudahkan. Nah, saya misalnya itu apa yang saya hafal, ini otodidak, saya belum pernah berguru.
dengan seorang mudaris. Apa yang saya hafal itu saya tulis. Itu saya sebut dengan kartu hafalan. Lalu saya simpan di saku sehingga kalau longgar waktu saya cek lagi. Dan yang saya tulis di sini tidak pakai harokat. Nanti kalau ada kesalahan membaca sini tinggal ngecek di Al-Quran yang asli yang berharokat. Ya, lalu melakukan setoran kepada guru, harus disetor kepada guru. Jadi harus ada gurunya. Jangan seperti yang saya lakukan, karena yang saya lakukan itu tanpa guru, itu banyak ayat-ayat yang salah dan sudah saya pakai baca dalam sholat, sudah saya pakai ngimami, ternyata salah karena tidak diperbaiki oleh seorang guru. Nanti akan saya tunjukkan ya beberapa kesalahan-kesalahan. Lalu memanfaatkan aplikasi untuk mengenal dan menggunakan irama-irama dalam bacaan. Di HP ini kita bisa meniru bermacam-macam irama dalam bacaan. Ini misalnya contoh ada irama bayati, ada sabah, ada hijaz, ada ros, ada nahwan, ada jiharka, dan ada sika. Itu jenengan mengenal mboten? Mengenal mboten? Nah, orang-orang yang hafal Quran itu harus mengenal ini. Kalau membaca dengan bayati itu bacanya begini. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzaba bis-sidqi idz jaa'a alaysa fi jahannama maswan lil kafirin والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. Nah, cara membaca begini ini namanya apa? Bayati. Itu harus orang yang hafal Quran harus kenal ini. Membaca dengan soba. Nah, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Membaca dengan sabah namanya. Tulisannya ada yang keliru ya. Membaca dengan hijaz. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Nah, itu namanya membaca dengan sabah. Itu tulisannya juga keliru. Membaca dengan ros. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. Itu namanya membaca dengan ros. Lalu membaca dengan nahwan. Membaca itu harus pakai nafas. Sebelum baca itu ambil nafas 4 detik, lalu ditahan 2 detik, lalu dipakai membaca. Semakin mengambil nafas semakin lama, lalu ditahan, lalu dipakai baca, semakin panjang bacaannya. Contoh,
ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. Nah, tidak putus, nafasnya tidak putus. Coba jenengan cek, jenengan putus berapa kali? Baca ini, coba jenengan cek. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى وقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مذل مبين. Bacanya adalah baca dengan nahawan. Lalu ada jiharka. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru ala rabbihi dhahira. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Itu namanya jiharka. Kemudian ada sika. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati ma kanu ya'malun. Ini harus dikenali. Cara-cara membaca kayak gini ini harus dikuasai. Tadi saya bilang banyak orang menghafal Quran karena tidak disetorkan kepada guru, itu salah bacanya. Saya itu bertahun-tahun ngimami salah. Gara-gara saya menghafal tidak pakai guru. Baca wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr Inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum. Saya baca illa an da'watukum. Bertahun-tahun saya baca salah, enggak ada yang mengingatkan. Makmumnya enggak ada yang menegur. Karena kono sing apa? Saya dipanggil oleh ayah waktu SMP, diperintah menjadi imam. Lalu saya membaca surat Ali Imran. Begitu sampai pada ayat wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ketika itu saya baca begini, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Nah, ayah saya menegur, wa ma yadzakkaru. Itu karena ada yang negur. Kemudian saya punya teman yang hafal Quran. Mendatangi tempat pesantren yang saya asuh. Saya jadi imam. Baca ayat wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Ketika itu saya baca wallahu dzul fadlil 'alal mu'minin. Ditegur dzu fadlin. Saya ulangi lagi wallahu dzul fadlil 'alal mu'minin. Diingatkan lagi dzu fadlin. Sampai berkali-kali. Lalu dia capek negur itu. Saya didiamkan. Akhirnya saya tetap wallahu dzul fadlil 'alal mu'minin sampai salam. Saya tanya, tadi saya salahnya apa? Dzu fadlin bukan dzul fadlil. Itu baru setahu kalau padahal itu saya pakai ngimami bertahun-tahun. Nah, apa yang terjadi pada diri saya ternyata terjadi pada murid-murid saya yang hafal Quran itu. Saya dengarkan di masjid dia membacanya begini. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Gitu. Wah, saya lari-lari ke masjid. Bukan begitu bacanya. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Gitu. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im
khalidina fiha wa'dallahi haqq. Nah, padahal ini sedang kita tampilkan untuk tasmi', mendemonstrasikan hafalan di depan wali murid, tapi bacanya salah. Tapi hafal. Ini gara-gara tidak distorkan kepada guru dan diperbaiki. Ada yang santri dari Sumbawa, bacanya gini. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala autadan wa khalaqnakum azwajan. Nah, itu karena tidak ditegur oleh guru, tidak diperbaiki oleh guru walaupun hafal. Alam naj'alil arda mihada, harusnya begitu. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang saya sampaikan tidak bisa tersampaikan dengan waktu yang singkat. Saya baca kok maksimal 40 menit. Wah, gak cukup ini. Nah, akhirnya betul tidak cukup. Jadi mohon maaf jika ada kata-kata yang saya gunakan itu tidak nyaman di hati panjenengan. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.